Oke ya, kita lanjut ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas materi tentang usaha dan daya ya. Jadi materi ini IPA kelas 8 SMP. Oke. Kita bisa lihat ya, di sini ada orang ya yang sedang mendorong mobil. Nah, ini nanti di sini juga ada usahanya apa tidak, nanti kita bisa lihat ya. Yang dinamakan usaha itu apa, daya itu apa. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, usaha. Jadi usaha itu ini suatu benda dinyatakan melakukan usaha jika ya gaya yang bekerja pada benda tersebut menyebabkan perpindahan. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi suatu benda dinyatakan melakukan usaha jika gaya yang bekerja pada benda tersebut menyebabkan perpindahan. Jadi di sini ada tiga komponen, ada usaha, ada gaya, dan ada perpindahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Coba ini lihat ya. Jadi di sini ada benda ya. Di sini diberi gaya ini F ya. Ada benda diberi gaya. Benda diberi gaya sehingga benda itu nanti bergerak ke kanan sini ya, ke kanan, nah sampai sini. Terus dia berhenti. Nah, bergeraknya benda yang diberi gaya sehingga nanti menghasilkan sebuah perpindahan. Ini ya, ada perpindahannya S-nya itu. Nah, itu dinamakan sebagai usaha ya. Jadi ada gaya yang bekerja, terus ada perpindahan yang terjadi ini. S-nya ini perpindahan ya. Jadi kalau lihat tadi ini gayanya itu F ya. S-nya itu sebagai perpindahan. Jadi ada perpindahan bendanya. Nah, nanti dihasilkanlah sebuah usaha ya. Gaya itu satuannya Newton, perpindahan meter, dan usaha Joule. Ini contohnya tadi, kalau didorong sehingga berpindah sejauh 3 meter ya, ada usaha ya. Didorong itu sebuah usaha. Usaha itu kan sebuah tarikan atau dorongan. Nah, ini dia didorong sehingga berpindah baloknya sejauh 3 meter lah. 3 meter ini sebagai perpindahan tuh ya. Jadi ada gayanya juga ada perpindahannya. Oke, kita lihat coba lebih jelasnya ke lainnya gambar berikutnya. Nanti ada 2 gambar ini di sini ya, ada 2 gambar. Contoh fenomena di bawah ini termasuk usaha dan bukan usaha ya. Jadi nanti saya contohkan di sini ada yang termasuk usaha dan yang bukan usaha. Ini kita lihat dulu ya, yang di warna biru ini yang gambar mobil. Nanti ini termasuk usaha ya. Kenapa kok termasuk usaha? Kita bisa lihat nanti ada gambarnya. Coba ini lihat. Ini yang bukan usaha dulu ya. Nanti ada 2 usaha dan bukan usaha. Kita lihat ini yang usaha mulai ya, mobilnya bergerak ya. Jadi mobilnya bergerak ya, saya ulangi. Ini mobilnya mulai bergerak, diberi gaya, mobilnya itu bergerak. Ini terjadi usaha karena apa? Nah, ini karena terjadi perpindahan ya. Jadi ada gaya yang bekerja dorong mobil sehingga mobilnya bergerak. Nah, disinilah terjadi sebuah perpindahan. Makanya ini dinamakan fenomena yang termasuk dalam usaha ya. Terjadi sebuah usaha ya. Jadi ada perpindahannya di sini. Terus kita lihat kalau yang bukan usaha, kenapa kok yang ini bukan usaha? Kita lihat. Nah, ini ya, dia bergerak set. Nah, dia bergerak tapi dia tidak menghasilkan perpindahan ya. Karena apa? Karena dia bergerak tapi kembali ke titik semula lagi. Nggak ada perpindahannya ya, tetap di sini semula kan. Kita lihat lagi ya. Nah, tidak terjadi perpindahan, kita lihat. Nah, ini ya, set gitu. Nah, dia kembali ke titik awal, jadi tidak ada perpindahannya kayak gini. Makanya di sini dinamakan tidak terjadi perpindahan, sehingga bukan termasuk usaha itu ya. Jadi yang ini karena nggak ada perpindahannya, jadi bukan termasuk usaha. Meskipun dia bergerak keliling-keliling kemana-mana, tapi kembali lagi ke titik awal, itu bukan termasuk usaha karena tidak terjadi perpindahan. Sedangkan ini dia bergerak
tapi terjadi perpindahan, tidak kembali ke titik awal lagi. Nah ini dari titik sini sampai titik sini, nah ini sini terjadi sebuah perpindahan gitu ya. Jadi kenapa kok bukan usaha? Karena tidak terjadi perpindahan. Kalau yang ini karena terjadi perpindahan, paham ya? Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Nah kali ini kita disuruh menentukan fenomena di bawah ini termasuk usaha atau bukan usaha ya. Nanti kita lihat fenomenanya apa saja, kita lihat yuk. Nah ini ya, jadi ada 3 fenomena ya. Kita lihat yang fenomena pertama. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah ini kira-kira termasuk usaha apa bukan usaha ya. Jadi ceritanya ada Siti dorong kereta belanja itu ya, di mall itu, supermarket, dengan gayanya 50 Newton dari rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging ya. Jadi kembali lagi ke titik awal lagi, kayak yang tadi gambar Vespa itu ya. Jadi termasuk apa, usaha apa bukan usaha ini? Oke ya, jadi di sini jawabannya adalah bukan usaha ya, karena ini dari rak daging kembali ke rak daging lagi ya. Dari titik awal kembali ke titik awal lagi, sehingga di sini tidak terjadi sebuah perpindahan. Makanya termasuk bukan usaha ya. Paham ya? Oke, lanjut ke fenomena yang kedua. Ada Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga telur tersebut pecah. Ini coba di sini ada perpindahannya juga apa enggak di sini? Nah, tidak ada ya. Jadi di sini juga bukan usaha. Yang nomor fenomena ketiga, kita lihat balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter ya. Jadi ada balok 2 kg dipindahkan ini dengan gayanya 40 Newton sehingga berpindah. Nah ini udah jelas ini ya, ada berpindah. Jadi ada sebuah perpindahan sebesar 2 meter. Karena perpindahan, berarti di sini termasuknya usaha ya. Jadi ini ada 3 fenomena yang bukan usaha dan usaha. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, di usaha nanti kita juga bisa menghitung berapa sih besarnya usaha yang dilakukan. Nah ini ada rumusnya ya. Jadi ada rumusnya. Ini ada 3 ya, ada 3 bentuk rumus. Usaha itu W ya. W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, S itu perpindahan. Jadi kalau yang ini kita lihat usaha sama dengan gaya kali perpindahan, W sama dengan F kali S ya. Jadi ini pakai rumus segitiga ini. Fungsinya apa? Ini fungsinya ketika kita disuruh mencari yang variabel lain. Misalkan kalau ini mencari usaha itu gaya kali perpindahan. Bagaimana kalau mencari gaya misalkan ya? Kalau mencari F gaya, kalau mencari F gaya berarti ini tutup ya. F nya kita tutup, F sama dengan kita lihat. Oh kalau F berarti W garis S. Nah berarti W dibagi S ya, kita lihat nih, F sama dengan W dibagi S ya, gitu cara menggunakan rumus segitiganya. Terus bagaimana kalau mencari S, mencari perpindahan ya sama, S nya kita tutup, S nya kita tutup, berarti S sama dengan apa? Oh S sama dengan W garis F. Oh berarti W dibagi F ya. Jadi tuh S sama dengan W dibagi F ya. Terus kalau cari W ya ini juga W kita tutup. Oh W kita tutup. Yang kelihatan apa? Oh yang kelihatan berarti F kali S ya. Jadi W sama dengan F kali S. Jadi kalau yang nyamping sini kali ya. Kalau atas bawah itu dibagi atau per. Oke, jadi ada 3 rumus ya. Nanti kalau ada variasi soal yang ditanyakan F, S atau W, jadi bisa cara mengubahnya. Kalau kalian menghafalkan satu aja misalkan ini W sama dengan F kali S, W, oh berarti F kali S, ditulis segitiga gini ya. Nanti kalau ditanyakan yang lain tinggal kayak tadi ya saya sarankan tadi ya, ditutupin terus melihat oh S berarti W per S gitu ya. Bisa ya menggunakan rumus
usaha. Ini ada sebuah contoh soal ya. Seorang siswa merapikan meja dengan mendorongnya ke sudut kelas dengan gaya 15 Newton. Meja tersebut berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dihasilkan? Ya, kita lihat dulu yang diketahui apa ini, ada gayanya ya 15 Newton. Terus ada berpindah, berarti di sini ada perpindahannya 3 meter. Yang ditanyakan usaha. Kita lihat pembahasannya ini. Diketahui F-nya 15 ya. Ada perpindahan S-nya 3. Ditanya W ya usahanya. Masukkan rumusnya, W sama dengan F kali S. Setelah ditulis rumusnya, masukkan angkanya. F-nya berapa? Oh, F-nya 15, masukkan. S-nya 3, masukkan ya 15 kali 3 45 itu ya. Jadi 45 Joule usahanya. Jadi caranya gitu ya. Diketahui, ditanya, dijawab pakai rumusnya. Paham ya? Bisa ya? Oke, selanjutnya ada daya. Daya itu apa? Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik ya. Jadi ada energinya, tapi per detiknya ya, setiap detik. Besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Jadi rumus daya itu ini ya. P sama dengan W kali T ya. Tadi P-nya itu daya ya, satuannya watt. W-nya yang tadi usaha ya, satuannya Joule, dan T itu T kecil waktu, satuannya sekon atau detik ya, sekon atau detik. Seperti tadi, kalau daya itu W bagi T ya, daya apa itu P sama dengan W per T, kita tutup P nya. Nah, P kita tutup, berarti tinggalnya apa? Oh, W per T ya, jadi P itu sama dengan W dibagi T. Kalau mencari yang lain, mencari T misalkan apa? Nah, kita lihat T nya kita tutup. Oh, berarti yang kelihatan tinggal W per P ya, berarti T sama dengan W dibagi P gitu ya. Kalau suruh mencari W gimana? W nya kita tutup. Oh, yang kelihatan tinggal P kali T ya. Kita tutup W nya, kelihatan P kali T ya, berarti W sama dengan P kali T gitu ya. Jadi nanti juga di sini ada variasi 3 rumus ketika ditanyakan dalam soal, mungkin berbeda ya yang ditanyakan, bisa dayanya, bisa usahanya, atau waktunya gitu ya. Paham ya rumusnya? Sekarang kita coba, ini ada contoh soal lagi. Untuk daya ya, seorang siswa memindahkan meja dengan usaha 1200 Joule dalam waktu 60 detik. Berapakah daya yang dikeluarkan siswa untuk memindahkan meja tersebut ya? Jadi yang di sini diketahui apa ini? Ada usahanya ya, W-nya 1200, waktunya 60 detik. Coba kita lihat di pembahasannya ya. Jadi ada diketahui ini ya, tadi usaha W-nya 1200, waktunya T sama dengan 60. Ditanya daya itu simbolnya P ya. Dijawab, masukkan rumusnya, P sama dengan W bagi T ya. 1200 bagi 60 ya, analnya corak-corak ya, 12 bagi 62, jadi 20 watt ya. Jadi dayanya adalah 20 watt. Oke ya, sekian pembahasan materi usaha dan daya ya. Silahkan bisa like, komen, dan subscribe video ini untuk bisa berlangsungnya video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.